kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita boleh dipertemukan lagi dalam pada kesempatan berbahagia ini. Pasukan kita lengkapnya, saya kaget juga kan ada Pak Sikuru, ya, Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Ketua Program Studi dan para dosen. Saya kenapa sampai memulai? Karena saya ada terjadwal, mohon maaf sebenarnya ada jam 10 ini ada agenda penting yang tidak bisa saya tinggalkan, saya harus ikuti. Makanya nanti sementara acaranya nanti diarahkan oleh Pak Wakil Rektor 1 dan Pak Tri di biro kita. Begitulah saya tadi sampaikan, kalau boleh saya memberikan arahan sebentar saja. Ya, sebelum nanti sebentar acaranya akan dibuka resmi nanti oleh Pak Wali 1 dan Pak Yogi. Jadi mungkin acara ini sifatnya apa ya? Membagi ilmu sebenarnya. Dan acara ini bagi saya itu sangat penting untuk kita ikuti. Karena apa? Hasil rakerwil kita yang terakhir kemarin di Jayapura, rapat beda wilayah pimpinan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta, itu pakai Pak Yadiki sudah tegaskan bahwa dalam tahun ini, artinya tahun 2023 ini, agenda LLDikti itu ada beberapa yang menjadi prioritas. Kalau kemarin USWIM bersama-sama dengan sekian banyak perguruan tinggi yang ada di tanah Papua ini mengadakan tanda tangan indeks kinerja utama dengan LLDikti, menindaklanjuti penandatanganan kerjasama antara Kemendikbudristek dan LLDikti. Lalu ada dua program utama kalau tidak saya salah ingat, yaitu beliau sampaikan begini, masih ada tidak ya dosen-dosen di perguruan tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat yang lalu atau sekarang di 6 provinsi ini, di 74 perguruan tinggi swasta ini masih ada tidak dosen yang belum memiliki NIDN atau apa? Ya, NU, NUP atau NIDK. Ya, ternyata jawabannya masih ada Pak, banyak yang belum Pak. Kemudian masih ada tidak dosen yang sudah memiliki jabatan, yang masih belum memiliki jabatan fungsional? Tidak. Jawabannya apa? Masih ada Pak. Makanya beliau sampaikan, tahun ini selain program-program kerja yang lain, program kerja yang akan beliau lakukan adalah beliau istilahkan cuci gudang. Cuci gudang untuk NIDN atau NIDK atau NU ya, NUP ya, NUP, dan cuci gudang untuk ya minimal jabatan fungsional asisten ahli. Gerakan cuci gudang artinya beliau maksudkan supaya jangan ada lagi. Karena apa? Standar untuk menjadi seorang dosen itu kan pertama, ya biar kita bilang bahwa kami ini dosen, mengajar setiap ini. Tapi kalau belum punya NIDN atau NIDK atau NUP, itu belum dosen. Kalau kriteria yang lebih lagi, kalau dibilang dosen mestinya sudah punya jabatan fungsional dong. Tapi yang lebih keren lagi menurut beliau, dia sudah doktor lagi. Tapi kalau tidak termasuk dalam kategori dosen yang mendapatkan pengakuan dari negara karena keahliannya, yaitu memiliki sertifikasi dosen atau dosen serdos, itu berarti belum dosen. Nah, untuk itulah beliau berharap untuk dalam tahun ini juga minimal kita cuci gudang untuk dua permasalahan mendasar itu. Ya, kalau saya lihat di USWIM kita di sini, saya pikir ternyata masih ada kawan-kawan yang juga belum
baik yang mendapatkan BDN maupun memiliki jabatan fungsional, masih dalam tahap menunggu akreditasi. Tapi saya yakin kalau kita bisa melewati ini. Intinya begini Bapak. Saya mohon saja Bapak dan Ibu ikut kegiatan ini dengan baik. Kegiatan ini murni dibiayai oleh kampus. Nah, sistem itu sudah terintegrasi ke PDDT. Ya. Nah, saya tahu barangkali Bapak Ibu sekalian mungkin sebetulnya sudah punya perangkat akademik, tetapi karena belum punya sister sehingga belum upload ke sister, sehingga di data PDDT masih kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu juga barangkali Bapak Ibu sebetulnya di pangkalan data masih pendidikan S1, padahal sebetulnya sudah S2. Nah, itu akibat juga belum diupload di sister. Jadi harapan kami ya seperti tadi Pak Rektor, kiranya Bapak Ibu bisa mengikutinya sehingga apa yang telah ditargetkan bisa tercapai. Hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK, aplikasi sister beban kerja dosen. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab dari pagi hingga siang ini kita bisa masih bersama-sama untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan, yang pertama pembukaan yang sedang kita lalui bersama, yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Domingus Situru, SPH MTH. Selamat pagi, adalah beliau. Selamat datang Pak Yogi Purwanto ini teman dari LLDK yang selama ini mengurus nasib dosen di seluruh tanah Papua. Jadi kita istilah sekarang tanah Papua Pak Yogi ya, karena kita sebut Papua Selatan, Papua Tengah salah-salah, kita sebut tanah Papua sama GKI di tanah Papua. Itu satu kata tapi sudah merangkum seluruhnya. Kita punya program-program yang terus berkembang setiap waktu dan kami berharap untuk semua sivitas akademika bisa mengakomodir. Ya, artinya kita tidak bisa ada di satu kondisi tertentu dan terus-menerus di situ, tidak ada perubahan. Kalau seperti itu maka kita akan terlindas dan kita akan kemudian dilupakan. Dalam organisasi kepentingan seperti Pak tadi tidak ada istilah junior, tidak ada yang senior. Yang ada itu adalah yang memenuhi dan yang tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi ini yang mengikuti semua kaidah tuntutan sebagai seorang dosen. Saya tidak bilang tenaga pengajar karena istilah tenaga pengajar TP bagi kepala lembaga kami adalah mereka yang mengajar saya tapi tidak jelas. Jadi kau bicara banyak hebat, tapi kau adalah TP saja. Saya tanya Bapak TP itu apa? Dia tenaga pengajar. Nah, TP-TP ini yang kita mau hapus. Kalau bisa semua adalah dosen. Dosen artinya yang telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai seorang dosen. Ya. Kami di awal tahun ini izin Pak Yogi, kami begitu kaget, begitu luar biasa menerimanya karena LKD-BKD yang selama ini pertama kami dosen-dosen TPK saja seperti saya yang pegawai negeri di kampus ini. Terus berkembang lagi semua serdos. Terus berkembang lagi di awal tahun kemarin semua dosen. Izin begitu ya Pak Yogi ya. Terus kita dikatakan Bapak punya dosen itu 128 atau salah. Tapi 178. Tetapi baru 22 orang yang BKD-nya itu berapa persen? Coba kalau itu sendiri 22/117, sangat rendah sekali. Sehingga paling tidak kalau 80-90% dosen-dosen sudah melaporkan LKD. Adalah 23 dan juga yang belum melaporkan LKD adalah 155. Saya senang sekali cukup banyak yang antusias bisa hadir. Kemarin Pak Rektor mencoba menghubungi pimpinan Pak Kepala untuk dapat menugaskan saya ke USWIN khususnya untuk mengurangi jumlah yang 155 ini.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti Pak Wakil Rektor tadi satu sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian ini adalah sebagai dosen, dan menurut Permen 46 tahun 2013 bahwa jabatan minimal dosen itu adalah pendidikannya adalah magister atau S2 dan memiliki jabatan fungsional adalah minimal asisten ahli. Nah, yang kedua adalah mulai tahun 2021 seluruh dosen, baik itu dosen PNS DPK atau dosen negeri, dosen tetap yayasan yang ber-NIDN, ber-NIDK dan ber-NUP itu semua wajib untuk melaporkan LKD. Tidak ada terkecuali, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, output yang akan kita peroleh dari kegiatan ini adalah kita akan, Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan jabatan fungsional asisten ahli. Nah, ini hasil dari rapat kerja pimpinan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi bahwa kami LDQ khusus di bagian saya kita akan melakukan cuci gudang bagi jabatan-jabatan atau bagi Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan minimal adalah asisten ahli. Saya akan asistensi, ya Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan file Excel-nya. Bapak Ibu tinggal mengisi data diri Bapak Ibu sekalian. Dan harapan saya satu pulang ke BIA sudah saya bawa usulan, sehingga nanti di awal April itu sudah ada penilaian angka kredit, Bapak Ibu sudah bisa memiliki SK kepapatan asisten ahli. Seperti itu, ya. Nah, ini kita agak berlomba karena waktunya yang sangat terbatas hari ini dan besok, sehingga ini adalah beberapa yang mencoba kita ini. Nanti kita fokus untuk pengusulan jabatan fungsional asisten ahli dulu. Bapak Ibu yang belum memiliki akun sistem nanti akan kita bantu dengan tim IT juga dari USWIN untuk bisa memiliki akun sistem Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita akan bisa melaporkan untuk LKD-nya dan profil dan pengisian dan sebagainya kan bisa menyusul sejalan lagi. Isu yang sangat menarik sekali terkait untuk tentang pedoman pengakuan hasil penilaian angka kredit. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin kepada Bapak Ibu pimpinan juga, Pak Simon, Pak Suryadi dan Bapak Ibu rekan sekalian, ada hal prinsip yang mengalami perubahan dan ini saya harap segera dimanfaatkan semaksimal mungkin di rekan-rekan di USWIN Nabire. Dan saya rasa mohon izin ini adalah hal yang sangat baru sekali dan tadi Pak Kalom sudah nelpon saya, Pak Yuki. Ini kaitannya dengan kebijakan baru, nanti harap segera kita eksekusi karena kita dibatasi waktu itu hanya sampai dengan 30 Juni 2023. Hal yang prinsip yang paling utama adalah tolong bagi yang belum memiliki jabatan fungsional, mohon izin nanti disampaikan juga ke dekan-dekan pimpinan juga, nanti akan saya sampaikan juga ke Pak Rektor bahwa batas untuk penggunaan aturan yang baru itu, penggunaan aturan yang lama itu dibatasi sampai dengan 30 Juni 2023. Setelah Juni 2023 itu sudah menggunakan aturan regulasi PO PAK yang terbaru. Sistemnya bagaimana kita nggak tahu. Yang pasti kelihatannya tadi disampaikan sudah akan menggunakan sistem kayak ini. Jadi nanti mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini manuali yang terakhir ya, terakhir sekali, tolong benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya, diseriusi mana yang nanti kurang dan sebagainya. Harapan saya adalah di USWIN Nabire ini bisa segera dosen-dosen yang belum punya fungsional, apalagi sudah S2 itu mohon untuk segera mengusulkan jabatan fungsional. Usulan-usulan Bapak ya tadi ya. Beberapa tadi rekan-rekan dosen yang sudah mengusulkan perubahan data sudah divalidasi Pak Yadi, namun nanti mungkin sebentar sore saya sampai hotel atau masih di sini juga nanti akan saya validasi langsung sehingga perubahan datanya siap continue atau remaja. Karena tadi di dalam perubahan itu data yang diambil itu adalah data dari PDTT dan sister. Nah itu. Ya. Di bagian portofolionya ini di bagian penempatan Bapak. Di sini untuk jenjang pendidikannya S1 Bapak. Padahal kan saya S2. Ya. Bagaimana Bapak solusinya?
Ibu sudah merubah status pendidikan Ibu? Di sistem ya. Nah ya. Tunggu nanti setelah itu akan ada perubahan. Iya. Itu ya Bu. Oke, kalau unit pekerja penempatan kan tergantung prodinya sebenarnya. Ya. Tapi kalau untuk yang pendidikan kan harus Ibu ambil dulu ya. S2-nya belum selesai. Iya. Ijazah S2, ijazah S1 dan S2. Iya. Untuk ijazahnya kalau ada perubahan jangan yang legalisir ya Bapak Ibu. Usahakan yang asli scan asli. Karena kalau legalisir kami kembalikan karena dari pusat juga tidak diterima Ibu. Ya. Ijazah aslinya. Nggak perlu dokumen kalau memang nggak ada, kalau memang Bapak mau lampirkan nggak apa-apa. Gitu. Tapi sebenarnya yang pokok ini sudah terpublish ya artinya yang seperti itu. Iya. Baik, ada lagi Bapak mau izin? Iya Pak. Berkat tadi itu. Oh itu, maaf. Baik, mungkin saya tambahkan ya Bapak Ibu, untuk publikasi jurnal ini kan setiap program studi sudah punya jurnal masing-masing. Seperti di teknik itu ada jurnal Fateksa ya, yang berkaitan dengan rumpun ilmu teknik bisa diterbitkan di sana. Koordinasinya nanti dengan Kaprodi ya, nanti koordinasinya Kaprodi dengan Pak Dekan. Kemudian yang di FISIP itu ada banyak, di negara ada ya, di administrasi negara ada, kemudian di bisnis juga ada, di pemerintahan juga ada ya, kita manfaatkan di sana. Kenapa? Nanti koordinasinya ke Dekan dan prodi masing-masing. Kemudian di Fapertana itu juga ada ya, itu di agribisnis ada, di peternakan ada. Oh ya, ya itu sudah ada terbit juga. Kemudian di perikanan ada ya, kemudian di FKIP itu cakrawala ilmu ada ya. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau punya tulisan menghubungi Dekan dengan Kaprodi masing-masing sebagai pengelolanya ya. Kami di USMI komitmen bahwa untuk jurnal ya, jurnal diusahakan online semua, online kita lebih enak. Kenapa? Kegunaannya adalah nanti saat akreditasi ya, akreditasi program studi institusi semua diambil dari situ ya. Jadi kemudian apa yang dibilang Pak Yudi tadi bahwa nanti jurnalnya semuanya akan direpository oleh USMI ya, dilaporkan di LPPN ya. Nanti kedepannya kita bawa jurnal kita sudah ada. Yang sekarang ini yang sudah siap untuk akreditasi baru 2, yang di peternakan dengan di informatika yang siap akreditasi. Minimal akreditasi itu ya di pertanian ya. Ya. Jadi minimal untuk bisa diakreditasi itu 6 kali terbit. 1 tahun 2 kali terbit, berarti perlu waktu 3 tahun untuk bisa diakreditasi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu bolehlah menerbitkan jurnal di luar, tetapi kalau di dalam ada, kenapa kita harus keluar ya? Kita memperkaya, kita punya jurnal seperti itu. Yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf, ya silakan Pak. Aku aja biar teman-teman semua. Iya, baik. Deadline tentang pengiriman berkas jatuh itu Baik, harapan kami sebelum 31 Maret. Karena kami akan penilaian itu di awal April. 31 Maret ya. Iya. Terkait tadi ada beberapa yang mengizinkan, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan ini, dan saya mohon izin saya akan tetap berkunjung tetapi secara virtual nanti ke masing-masing fakultas supaya clear masalah pelaporan LKD yang memang sangat minim ya terkait dengan hal ini, karena ini menjadi cakupan kinerja kita ya, cakupan kinerja universitas dan juga menjadi cakupan kinerja di tingkat LLP wilayah 14. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf, terima kasih. Saya luar biasa Bapak Ibu sekalian, dari 2 hari ini saya lihat Bapak Ibu benar-benar tekun ya, tekun dalam melengkapi data-data Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari kami dalam kehadiran kami di sini, dan saya mohon izin
waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke pihak kampus. Mohon izin, Bapak. Bagi beberapa hal tentang kita. Nah, yang saya ingin kita garis bawahi adalah yang pertama, untuk teman-teman yang belum memiliki NIDN, yang sudah S2, mohon sesudah pertemuan ini Senin sudah bisa langsung berhubungan dengan Pak Tri untuk NIDN. Kemudian yang sudah S2, sudah punya NIDN, tadi disampaikan bahwa batas terakhir untuk usulan asisten ahli ataupun dari asisten ahli ke lektor 31 Maret. Dan kita berharap ini lakukan dengan benar, bersama yang baik. Ya, saya sendiri mohon maaf Pak Yogi, agak miris waktu disampaikan bahwa 178 dosen. Nah, ini nanti saya mau tertibkan, betul 178 kah? Atau memang hanya 98? Karena ada di antara kita yang datang mengajar tapi statusnya tidak jelas, atau mereka yang tidak pernah datang dan statusnya tidak jelas. Nanti Pak Tri tolong nanti dengan Pak Yogi secara khusus izin, ada yang memang tidak bisa kita upgrade lagi karena memang orangnya tidak ada, artinya sudah pindah tugas. Ada yang di Manokwari, ada yang sampai di Manado, ada yang sampai di Jayapura, ada yang di Biak. Nah, mereka-mereka ini nanti dengan sangat terpaksa kita hentikan. Ya. Jadi tidak lagi 178, ini terlalu banyak, ini ideal sekali, tapi saya tidak bisa masuk. Nah, Bapak Ibu yang ada sekarang di ruangan ini, saya mohon supaya betul-betul mengambil bagian dalam pengembangan dan kelegalan masing-masing. Jadi kalau memang saya belum punya kepangkatan senali yang tadi berbicara di Bapak Ibu, beliau lah yang nanti mengatur itu, ya, dan beliau yang nanti menentukan ya dan tidaknya. Jadi kita beruntung beliau hadir di tengah-tengah kita dan langsung memberikan statement kepada kita. Tinggal berbalik kepada Bapak Ibu. Kalau mau mengambil momen ini sebagai bagian dan sebutan kesempatan, silakan dan terima kasih. Tapi kalau yang mau biar momen ini lewat, silakan juga. Tetapi jangan, ya ini saya kasih jujur, ada salah satu dosen di tempat kita yang kemudian tidak aktif, di depan peristiwa besar dia menyatakan bahwa saya dikeluarkan oleh rektor ini, itu dimaksud rektor ini. Saya mohon tidak seperti itu lagi kemudian hari. Bapak Ibu bekerja baik, kemudian mengikuti apa yang kami lakukan, kami fasilitasi. Makanya saya kemarin bicara, mungkin ada yang sakit hati, ada juga yang tidak. Kalau ada yang naik pangkat tidak tahu dia urus di mana, tiba-tiba pangkatnya turun asisten ahli. Kok bisa? Nah, saya lah yang hari satu yang fasilitasi itu. Ya, terima kasih pada prinsipnya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menilai sepenuhnya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan akademik yang memang suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, berhubungan dengan tuntutan dinamika perguruan tinggi. Maka setiap dosen mengklaim dirinya sebagai dosen harus, mau dan tidak mau, harus memiliki jabatan-jabatan fungsional yang memang melekat dalam diri seorang dosen. Oleh karena itu, kami sendiri merasa penting sekali untuk kegiatan ini harus digelar dan diterima, dilakukan di perguruan tinggi USWIM untuk bisa melengkapi semua dosen-dosen yang sampai saat ini belum memiliki jabatan fungsional. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih secara pribadi, tetapi dari sisi fakultas dan secara umum tentunya mengucapkan terima kasih kepada pihak L2 Dikti Biak yang telah memberi petugas untuk memberikan bekal pengetahuan kepada kami dalam hal ini untuk memenuhi kepemilikan jabatan fungsional dalam hal ini asisten ahli. Oleh karena itu penting sekali untuk kita dukung dan kita laksanakan sebagaimana kita sekalian ini adalah dosen-dosen yang harus memang secara akademik harus memiliki jabatan-jabatan tertentu. Demikian, terima kasih. Mantap. Dan memang ada hal yang bagi saya cukup penting dan saya telah berkoordinasi dengan Bapak Warid 1, kita bagi tugas lah. Tapi tujuannya satu saja, yaitu untuk membesarkan
Uswim ke depan. Dan ternyata dari apa yang saya lakukan kemarin, perlu saya sampaikan ya, ada banyak jalan keluar yang bisa kita tempuh. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bapak Warek 1. Mudah-mudahan akan terrealisasi ya Pak Warek 1 ya, apa-apa yang kemarin kita bicarakan, sehingga ya kalau Pak Yogi nanti datang lagi, ya kalau tahun ini saya tidak menjamin, tapi kalau tahun depan mudah-mudahan ya Uswim dalam ada kemajuan-kemajuan sedikit yang kita lihat. Saya menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Yogi ya, yang telah membuang waktu, tenaga untuk datang membagi pengetahuan beliau kepada kita di Uswim. Kendati pun saya tidak bersama-sama, tapi saya yakin bahwa apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Yogi pasti mendapatkan respons yang positif dari Bapak dan Ibu yang dengan tekun mengikuti kegiatan ini, sehingga kita tidak ketinggalan kereta lah. Jadi ini bagi saya hal yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Yogi, Pak Yadi, Pak Ram. Saya berkeyakinan bahwa Tuhan akan memberikan berkat melimpah bagi kita semua yang mempunyai niat dan tekad untuk membangun tanah Papua ini. Kita punya tugas satu saja, menjadikan Papua ini tanah damai maupun menjadikan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang tidak tahu itu menjadi tahu. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat sore. Mari kita apresiasi untuk Pak Yogi ya.